عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita bersama-sama duduk untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini kelak bisa menjadi bukti nyata ketika nanti kita berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah kami ingin menyampaikan tentang 4 indikator penting menuju kepada keselamatan. Selamat adalah dambaan setiap insan yang beriman. Bisa hidup bahagia dunia akhirat dan terhindar dari api neraka juga merupakan sebuah dambaan bagi umat Islam. Seperti doa yang kita pinta setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebaikan hidup di alam dunia dan kebaikan hidup di alam akhirat, dan jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut mengundang satu pengertian buat kita bahwa seluruh umat Islam pada khususnya pasti berharap kepada Allah keselamatan hidup. Maka mari kita kejar terus 4 indikator penting menuju kepada keselamatan. Yang pertama adalah hifdzuddin. Pentingnya menjaga agama Islam. Islam yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke bumi kita ini mudah-mudahan tetap jernih dan bersih. Untuk bisa kita menjaga agama, maka mari kita simak bersama-sama ayat Allah surah Ali Imran ayat yang ke-19 yang mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Juga dalam ayat yang lain, surah Ali Imran 85, Allah juga mengatakan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan barang siapa orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Juga dipertegas dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Di sana Allah menyampaikan kepada kita, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Stressing pada akhir kalimat, wa raditu lakumul islama dina. Dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 argumen buat kita agar kita tidak berpindah ideologi, tetap ada pada Islam, menganut Islam dari lahir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika kita bisa menjaga agama, berarti larangan keras untuk kita meremehkan agama Islam. Misal, ada panggilan sholat,
kok dia bermalas-malasan hingga akhirnya waktu sholat berlalu, akhirnya dia meninggalkan sholat. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat termasuk dia meremehkan agama. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis Rasul, di mana beliau bersabda kepada kita, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang sanggup mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia termasuk menghancurkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, itulah tentang pentingnya hifdzuddin, pentingnya menjaga agama. Indikator yang kedua agar kita bisa selamat hidupnya yaitu hifdzun nasab. Artinya selama hidup kita wajib untuk bisa menjaga keturunan. Lepas dari keturunan yang kita lahirkan, lepas dari hasil perzinaan, naudzubillah, maka perhatian keras dari orang tua harus selalu ada. Setiap menit detiknya mudah-mudahan orang tua sanggup terus untuk memonitoring putra-putrinya. Karena apa? Ini bisa terjadi anak-anak kita tenggelam dalam perzinaan. Naudzubillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita bisa menjadi orang yang tetap menjaga keturunan, maka insya Allah hidup kita akan mencapai kepada keselamatan bahkan keberkahan. Kemudian menuju kepada indikator yang ketiga, untuk bisa mencapai keselamatan hidup, yaitu kita wajib untuk hifdzul mal, pentingnya menjaga harta. Hidup selalu harus dengan yang namanya harta. Tanpa harta hidup kita akan nonsen. Kita nggak boleh untuk bergantung pada orang lain. Mari kita bekerja keras, mari kita mandiri untuk kita mengejar kehidupan yang lebih selamat, itu dengan harta yang halal lagi baik. Seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah, minumlah dari apa yang terdapat dalam bumi yang halal lagi baik. Ketika kita menjalankan hifdzul mal, maka larangan keras untuk kita memakan harta yang haram. Mungkin memakan harta dari hasil riba, mungkin memakan harta dari yang bukan milik kita, bukan hak kita. Mohon maaf, mungkin juga ada yang tenggelam dalam korupsi, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak menimpa kita. Karena apa? Ketika manusia mengkonsumsi harta yang haram, maka darah dan dagingnya hanya tumbuh dari barang yang haram pula. Maka ibadahnya, mohon maaf, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya juga tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuju kepada indikator yang keempat agar kita selamat kehidupan kita, mari jaga hifdzul akal. Jaga akal sehat kita agar senantiasa benar-benar mampu untuk bisa berpikir, bermuhasabah menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Hifdzul akal berarti larangan untuk umat Islam untuk tenggelam di dalam narkoba. Naudzubillah. Tenggelam dalam minuman-minuman keras, tenggelam di dalam perjudian, naudzubillah min dzalik. Karena ini telah difirmankan juga oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah najis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mina amali syaiton, karena itu semua perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhlah oleh kita semua, la'allakum tuflihun, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian pemirsa yang kami hormati, mudah-mudahan 4 indikator tadi bisa kita kejar dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selamat hidupnya fid dunya hingga wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.